Coba logika kamu, negara ini lagi sakit, lagi susah. Terus kamu nggak mikirin negara, mikirin dirimu sendiri untuk kepentingan pribadimu di 4 tahun yang akan datang. Saya bilang itu biadab, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, kali ini saya berkesempatan datang on the spot ke kediaman atau padepokan dari Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, yang baru saja bersama kawan-kawan dan termasuk saya juga mendeklarasikan kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Kalau dia mengatakan kekuatan akal manusia Indonesia. Dan kita saksikan tipu dengan Gatot Nurmantio. Apa itu tipu? 3 pertanyaan utama. Apa kabar Pak Jenderal? Baik. Saya panggil Mas aja ya? Baik. Waduh. Udah lagi kan panggil Mas? Iya. Bedanya nggak jauh sebenarnya, 10 tahun aja. Mas Gatot tahun berapa lahir? 60. 60 ya, saya tahun 70 ya. Jadi sobat era sekalian ya 10 tahun. Tapi ya namanya body tentara sama body sipil kan beda. Jadi kita menang kurusnya saja, tapi strongnya enggak ya. Mas Gatot, di channel Refli Harun ini ada rubrik namanya tipu ya. Mohon maaf, namanya tipu ya. Tipu itu 3 pertanyaan utama. Nah, saya mau nanya 3 pertanyaan utama saja kepada Mas Gatot. Dan harus dijawab elaboratif, dan saya tidak akan menginterrupt lagi. Siap kira-kira ya? Siap. Masa mantan Panglima TNI nggak siap ya? Pertanyaan pertama, Mas Gatot. Tiba-tiba Mas Gatot ikut dalam deklarasi kami, bahkan tidak hanya sebagai deklarator. Sekarang ditunjuk sebagai presidium, 1 dari 3 orang presidium. Selain Mas Gatot, juga Din Samsudin, dan ada juga Pak Ahmad Wahab. Kira-kira, akan tanya, apa motivasinya seorang Gatot Nurmantio tiba-tiba ikut mendeklarasikan kami, membidani kami, dan kemudian bahkan menjadi presidium. Bahkan bersedia menjadi tuan rumah dalam meeting pertama deklarator kami yang jumlahnya 150 orang. Silakan. Ceritanya panjang ini. Tidak apa-apa. Saya tidak akan menginterrupt. Silakan. Jadi ini sekaligus saya manfaatkan sebagai permintaan maaf saya kepada keluarga. Oke. Mengapa demikian? Karena sebelum saya pensiun, saya ditanya dan selalu saya menjawab bahwa masa purna tugas saya ini saya akan membalas dalam arti kata bahwa selama saya menikah, saya hampir tidak sempat mengasuh anak-anak saya. Gambarannya saja, anak saya yang pertama lahir saya sudah tahu. Biasa kan orang Ya, tahu-tahu sudah 3 bulan atau 4 bulan, dan cuma saya berangkat lagi. Yang kedua, saya minta tolong anak yang kedua begini, saya yang menunggu 15 menit saja. Berangkat lagi. Ada yang ketiga nggak lihat juga. Saya tugas mulai dari Timur, Aceh, Papua, Ambon. Berarti peluru-peluru udah mulai pernah nyerempet. Ya, cuma 2 pernah. Apa 2 pernah? Jadi, nah, saya akan mengabdikan sisa hidup saya untuk mengurus cucu-cucu saya sebagai kompensasi saya tidak mengurus anak saya. Jumlah cucu berapa? 2. Oke. Tiba-tiba saya selama ini diam 2017 sampai 2020. Bayangkan 2017 2020 diam. Iya, bayangkan Tidak ikut sama sekali waktu presidenan gitu ya, 2019 itu sama sekali. saya tidak ikut kampanye, saya ikut mana-mana. Oke. Saya datang di Surabaya di tempatnya Pak Prabowo pun saya diundang, ini bukan kasa saja, ini pidato kebangsaan.
Coba Bung Raffi bayangkan, tahun 2014, tanggal 10 Maret, itu saya berani bicara di Universitas Indonesia, ada sekitar 5.000 orang lebih. Yes. Ya, itu bukan dia, ada sarjana, pasca sarjana juga. Sudarero. Itu setelah saya mengadakan penelitian kurang lebih 6 tahun. Penelitian yang mendalam, sehingga saya begitu saya bicara terus tidak terbantahkan lagi dengan teori-teori sampai saya menemukan sebuah teori. Intinya bahwa saya menemukan sebuah teori komersial di mana pertumbuhan penduduk dari tersebut diamankan dari situ. Sehingga kalau dibiarkan bisa terjadi kanibalisasi. Dari ini saya membandingkan bahwa negara-negara di ekuator itu negara yang diuntungkan. Kenapa diuntungkan? Karena kita punya 2 musim, panas dan hujan saja. Semua tumbuhan bisa tumbuh di sini. Tapi negara yang di luar itu, di selatan dan utara, dia memiliki beberapa musim gitu. Nah, waktu itu saya presentasi, saya sampaikan, kalau anda semuanya, bayangkan anda semua adalah sebagai seorang presiden, bukan presiden Indonesia. Kemudian mendapat masukan dari tim ahli bahwa negaranya ini 25 tahun lagi paling lama akan terjadi kekurangan sumber daya alam, kekurangan makanan, kekurangan energi, kekurangan air. Dan dari semua ahli mengatakan bahwa yang bisa membantu kita ya negara ekuator, apalagi kalau bukan Indonesia. Karena Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam. Negara ekuator ya, Katulistiwa ya. Mengapa demikian? Kita punya zona waktu, ada 3 jam. Sedangkan waktu ada 24. Berarti 1/8 lingkaran dunia ini, lingkaran bumi ini milik Indonesia. Betapa kayanya gitu. Apa yang disampaikan oleh para mahasiswa ini sebagai seorang presiden? Satu, saya masih ingat, saya akan membeli undang-undang. Loh, kenapa beli undang-undang? Undang-undang kan nggak bisa dibeli. Itu saya masih pangkostrat. Alah, Pak Pangkostrat pura-pura nggak tahu. Undang-undang kan dibuat oleh komisi. Satu komisi kan paling berapa? 60 orang, Pak. 60 kalau kita kasih 10 juta sampai 100 juta itu 6 triliun nggak ada masalah. Asal undang-undang yang implisit itu menguntungkan kami, negara kami, untuk bisa masuk. Contohnya, kami akan mengeruk sumber daya alam. Undang-undang Minerba atau apa. Tapi bukan kami koalisi aksi itu yang mau mengeruk itu. Kami presiden itu. Nah, ini. Terus kami akan memilih orang-orang muda Indonesia. Ada yang pintar-pintar, ada yang mudah dikendalikan. Kami bina mereka semuanya, nanti akan menjadi orang-orang kami untuk membentuk boneka-boneka kami yang menjadi pemimpin-pemimpin dari setiap bawah sampai dengan atas. Pimpinnya juga demikian. 2. Yang ketiga, akan saya jadikan, saya nggak pakai kami lebih, akan saya jadikan Indonesia sebagai negara pasar. Sekarang di badan Bang Refri pasti ada buatan luar negeri. Banyak. Nah, gitu. Sepatu luar negeri nih. Nah, gitu. Jadi ini jadikan pengetahuan. Selanjutnya saya akan mengkerdilkan TNI. Loh, kenapa kok saya dikerdilkan TNI? Tapi kalau nggak bisa dikuasai, kita kerdilkan aja. Karena tonggaknya negara kesatuan Indonesia itu adalah TNI, pertahanan ya. Yang kedua, Islam. Mayoritas Islam ini harus kita pecah-pecah. Setelah dipecah-pecah nanti baru kita adu. Tetapi yang besar kita cap. Di intoleransi. Stigmatisasi dan radikal. Ya. Karena kalau ini di luar negeri akan laku. tidak senang, tidak laku gitu. Selanjutnya ada banyak tapi yang penting-penting saja. Pemudanya.
kita buat hidup instan. Kemudian kita kasih biasa hidup mewah. Kemudian kita kasih narkoba. Sehingga akan terjadi loss generation. Di pendidikan, kita buat ruwet. Kurikulumnya kita buat. Jadi tidak ada tujuan pendidikannya ini. Dengan demikian maka setiap ganti menteri atau setiap tahun kurikulumnya berubah. Dengan demikian maka tidak ada tujuannya, Pak. Ini kira-kira ada sampai 16 poin. Oke. Nah, 16 poin ini yang menyampaikan semua mahasiswa. Oke. Saya hanya menyimpulkan tadi. Oke. Nah, tiba-tiba 6 tahun kemudian itu terjadi. Itu 2014. 2020. Right now, sekarang. Saya tanya, kejadian nggak seperti itu? Rasanya kejadian. Gitu kan? Saya masih diam. Oke. Selanjutnya pada 24 Oktober 2017. Oke. Ada konferensi dokter-dokter militer tingkat dunia. Dibuka di istana oleh Presiden Jokowi. Saya pidato dan saya sampaikan bahwa sebagai Panglima TNI waktu sebagai itu. Panglima TNI. Oke. Saya sampaikan bahwa waspadai tentang senjata biologi yang bisa membuat lemahnya suatu negara. Dan kemungkinan akan terjadi epidemik. 24 Oktober 2017. Saya tidak mengatakan bahwa yang saya sampaikan itu benar, tapi saat ini kita mengalami itu. Pak Jenderal yang mengatakan bahwa pandemik ini perang biologi. Apapun, senjata biologi. Tapi saya katakan apapun juga, tapi bisa terjadi endemik. I see. Nah, maksud saya, epidemik ini, golden time-nya adalah bulan pertama, kedua. Gitu. Begitu kita tahu di bulan, harusnya bulan pertama, kedua kita sudah mengambil aksi. Dan itu which is bulan Januari, Februari, Desember bahkan. Desember. Ya, kan pelaksanaan Desember kan? Iya, Desember. Itu harusnya kita sudah mulai. Karena epidemi kalau kita atasi sebelum menyebar itu akan isolasinya gampang. Iya. Jadi buktinya turis malah masuk. Bahkan dipromosikan. Ya. Memanfaatkan keterpurukan Cina, tiba-tiba kita berpikir mengundang logika berpikirnya memang ada pemasukan kan? Iya. Tapi kan ini epidemi. Ya. Saya masih diam. Walaupun saya sudah gerah gitu, tapi saya diam. Tiba-tiba Pancasila akan dirubah. RUU HIP. Oke. Ini sudah bukan lagi ranah sebagai Gatot biasa saja, bukan. Tapi ini adalah sudah ranah antara hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Mengapa demikian? Karena saya pernah disumpah 38 tahun yang lalu. Sumpah prajurit ya? Sumpah prajurit, tetapi sumpah itu dengarkan. Bersediakah saudara-saudara disumpah? Berarti bukan prajurit pribadi saya. I see. Iya. Gitu. Oke. Ini saya katakan demikian karena saya sekarang udah bukan prajurit, tapi saya masih Gatot. Tapi sumpahnya melekat. Okay. Bersediakah saudara-saudara disumpah? Bersedia. Dengan cara apa? Yang Islam mengatakan dengan Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Yang Islam ikuti kata-kata saya. Di atas Al-Quran nih. Demi Allah, saya bersumpah akan selalu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam satu napas. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berarti Pancasila yang terdapat adalah pembukaan undang-undang. Iya. Karena itu merupakan dasar negara. Disebutkan dalam pembukaan kan? Iya. Bung Refli udah lebih tahu lah. Kan gitu. Jadi Undang-Undang Dasar di Undang-Undang Dasar Indonesia sebagai berikut kan. 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Kalau ini dirubah, maka bukan lagi negara Indonesia. Oke. Nah, dalam konteks seperti ini, Bung Refli, saya harus bangkit sebagai pertanggungjawaban saya. Di akhir zaman nanti, saya akan ditanya, kamu pernah disumpah? Ada yang ganti Pancasila kok kamu diam? Nggak berbuat apa-apa. Nah,
Kalau saya bicara sendiri, pendengaran mungkin Mas hilang saja gitu kan. Malah jangan-jangan dianggap orang gila ya. Kalau gila kan gitu. Nah, dalam konteks seperti ini saya ketemu dengan Dr. Bahtiar Hamzah, Dr. Kaban, Oke. ya kan. Kemudian saya ketemu dengan Prof. Din Sabsudin, Profesor Rahmat Wahab, Profesor Husnul, kemudian Pak Abdullah Hilmau. Saya sendiri-sendiri aja kita bergabung. Mereka adalah orang-orang tua yang tidak punya lagi apa-apa, hanya ingin menitipkan negara ini agar cucu-cucunya itu hidup di negara yang benar-benar Nggak punya lagi keinginan apa-apa ya. punya keinginan apa-apa. Ya. Yang mau keinginan apa orang di atas Oke. 70 tahun semuanya. Ya. Ya, berdasarkan inilah maka saya beserta senior-senior saya ini mengundang yang muda-muda kan, untuk bicara, akhirnya dibentuklah koalisi aksi. Menyelamatkan Indonesia. Menyelamatkan Yang sudah dideklarasikan 18 Agustus yang Dan lalu. itu adalah gerakan moral. Oke, moral movement ya, moral force. Ya. Gerakan Oke. moral di mana bertempurnya ini Ya, dengan kekuatan akal manusia Indonesia. Indonesia. Makanya kami itu adalah kekuatan akal manusia Indonesia. Oke, itu pertanyaan pertama ya. Udah, ada lagi? Saya pikir itu saja. Itu ya, yang- oke. Jadi saya harus bangkit karena itu adalah kewajiban Oke. saya sebagai seorang Gatot. Oke, nah yang kedua, Mas Gatot ya, ada yang mengatakan, waduh ini kan karena Mas Gatot sakit hati aja, karena pertama barangkali tidak kerekrut dalam rezim Jokowi, padahal mantan Panglima TNI atau Panglima TNI pada waktu Presiden Jokowi menjabat. Kita kan tahu biasanya mantan-mantan Panglima itu minimal sekelas menteri lah ya kan, Ya, kalau enggak menteri koordinator kan biasanya begitu. Tapi seorang Gatot Nurmantio, saya bahasanya sekalian aja dilepehkan, kira-kira begitu. Jadi karena sakit hati itu kemudian buat gerombolan kami. Saya bilang gerombolan, saya juga kami juga. Silakan, Mas Gatot. Saya pikir orang yang berbicara itu boleh-boleh saja. Oke. Saya berpikir seperti itu kan berpikir kewajaran saja. Oke. Tapi singkatnya begini, Pak Nafri. Saya ini menjadi kasat, kemudian untuk menjadi Panglima TNI 3 kali saya menolak. 3 kali saya menolak. Saya tidak usah sebut alasannya, tapi Kasat waktu itu Mas Jokowi. Gatot tahun berapa? Tahun kasat saya yang melantik saya kasat adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. iya, tahun berapa? Sampai tahun berapa? Kasat 2014 juga. 2014. Makanya saya rasanya pernah bicara di depan acara kasat jadinya Iya. Mas Gatot yang ngundang saya waktu ngomong soal pilkada. Iya. Oke. Ya, silakan. Nah, 3 kali Ya. saya menolak. Alasannya nggak saya mau. sampaikan alasannya, Iya. cuma tidak etis lah. Ini komunikasi saya dengan Pak Jokowi saja. Oke. Tapi saya menduga waktu itu kan sebenarnya ada pergiliran angkatan. Kan sebelumnya angkatannya Pak Muldoko. Saya dari justru Angkatan Darat. menyarankan kepada Pak Jokowi jangan saya angkat saja Marsikal Agus. I see. Angkatan Darat. Iya. 3 kali hanya lewat orang lain ngomong, kemudian ngomongnya di Singapura, akhirnya saya jadi Panglima TNI. Pada saat saya jadi Panglima TNI pun di 2017, saya pernah dihubungi juga oleh satu menteri untuk jadikan Menteri Pertahanan. Satu menteri oleh Menteri Pertahanan. Ya. Saya menduga itu Pak Cahyo Kumolo. Menduga Bukan, aja. Bukan. Menteri yang memang ditugaskan untuk Oh, kalau menteri yang ditugaskan itu adalah Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, ada pasti itu. Oke, Ada silakan. beritahu lah itu. Iya. Nah, saya katakan, saya bilang, Bapak terima kasih, saya sampaikan kepada beliau terima kasih. Oh, berarti yang kedua ini ya? Periode yang kedua ini? Bukan. Oh, periode pertama tapi di tengah jalan. Ya, periode pertama 2017. Iya. Awal 2017. Iya, tapi di tengah jalan berarti. Iya. Pergantian ya. Jadi Oke. sampaikan, saya bilang terima kasih. Tidak ada seorang Panglima TNI pun yang tidak bermimpi menjadi Menteri Pertahanan. Tapi kondisi sekarang ini di sisa waktu saya ingin memberikan moral dan etika, mewariskan moral dan etika kepada junior saya. Hampir semua media tahu bahwa saya dengan Menteri Pertahanan waktu itu Pak Ria Mizar. Iya, Ria Mizar. Itu dalam tanda kutip
terjadi hubungan yang tidak harmonis. Ya, sering berbeda pendapat Ya. lah kira-kira. Tapi sebenarnya secara pribadi nggak ada masalah. Gitu. Oke. Dimana waktu itu Menteri Pertahanan akan melaksanakan latihan dengan tentara Tiongkok di Laut Cina Selatan. Saya menolak bukan tidak beretika, karena beda hubungan Menteri Pertahanan dengan Panglima TNI itu dengan di luar. Kalau di luar di bawah Menteri Pertahanan. Oke. Tapi kalau di sini bos saya Presiden. Oke. Sedangkan Presiden pernah mengatakan untuk Laut Cina Selatan kita harus menjaga agar tetap kondusif. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa merusak keadaan Laut Cina Selatan. Nah, kalau Indonesia melakukan latihan bersama dengan tentara Tiongkok, itu kan nggak kondusif nanti. Amerika bisa marah, semuanya bisa marah kan gitu. Terutama negara-negara di perbatasan situ ya. Perbatasan itu juga. Oke. Nah, makanya saya menolak. Itulah yang besar-besar segala macam. Ya. Ada lagi yang lain lagi. Nah, untuk itu Pak, karena Menteri Pertahanan Pak Ria Mijar senior saya pernah menjadi anak buahnya. Kalau saya terima, akan konotasinya mendidik adik-adik saya. Kalau ada tasung yang kamu kepengen ganti duduknya, congkel-congkel aja. Dan itu tidak baik ya, biar kohesivitas ketentaraan. Itu saja yang saya sampaikan. Oke. Dari itu saja. Untuk apa? Untuk apa? Banyak yang masih berkompeten, lebih bagus, yang lebih muda. Kira-kira. Jadi bukannya saya tidak tertarik, bukannya saya tidak mau, bukan. Saya hubungan dengan Pak Jokowi baik. Tapi tawaran itu muncul lagi ketika 2019 kabinet kedua ini? Tidak. Tidak ya? Tidak. Sudah dianggap disiden mungkin? Bukan disiden. Mungkin sudah tahu bahwa saya tidak akan menerima. Karena memang saya sudah berjanji, saya ingin benar-benar dalam tanda kutip menikmati hidup lah. Oke. Nah itu yang kedua ya, Ya. Mas Gatot ya. Nah yang ketiga ini ngeri-ngeri sedap ya. Yang ketiga ini kan saya kan mewakili publik ingin tahu. Ini konon katanya dengan kami ini, dengan segala sepak terjangnya, Mas Gatot sedang mempersiapkan racing di 2024. Bagaimana? Jawab yang jujur nih, harus yang jujur. Saya jawab jujur, jadi saya banyak teman-teman, tadi teman saya datang, Pak nanti kita bantu ini untuk dari dulu. Kita teman saja. Kita teman. Maaf saya agak dasar. Coba logika kamu. Negara ini lagi sakit, lagi susah. Lagi susah, terus kamu nggak mikirin negara, mikirin dirimu sendiri untuk kepentingan pribadimu di 4 tahun yang akan datang. Saya bilang itu biadab, saudara. Ya, kan dengan teman saya, gitu kan. Itu biadab. Jangan mikir itu. Jangan mikir itu dulu. Bagaimana kita bisa menyelamatkan ini? Menyelamatkan kondisi saat ini ya? Iya, jadi saya katakan lagi kalau orang berpasangan itu wajar saja. Karena orang berpikiran politik kan seperti itu. Wajar saja. Tapi logika saya juga kadang nggak masuk logika. Dalam kondisi seperti ini, ya kan, terus berpikir untuk 2024 dirinya sendiri, ya. untuk dirinya egonya dia, kan egonya dia itu. Gitu. Tapi masalahnya adalah kan kita bicara mengenai sebuah yang sifatnya prediktif, Mas Gatot ya. Oke, sekarang kita nggak memikirkan 2024 karena sekarang 2020 kan begitu. Tapi kalau seandainya kemungkinan itu ada, bagaimana? Kemungkinan semuanya ada. Ya. Peluang-peluang semuanya ada. Ya. Itu wajar-wajar saja. Ya. Tetapi janganlah berpikir seperti itu gitu. Jadi berbuat sesuatu yang sekarang ini, saya pikir di kami semuanya kita sudah sampaikan. Janganlah kita berpikir yang lain. Karena saya selama jadi Panglima TNI saya punya moto. Berbuat terbaik, berani, tulus dan ikhlas. Berbuat terbaik, berani, tulus dan ikhlas. Ya, jadi kalau ada sesuatu kita niat berbuat terbaik, tapi jangan cuma niat, mimpi doang nanti. Harus berani mengeksekusinya. Berbuat terbaik. Tetapi ingat, begitu ego muncul, kamu nggak tulus. Ya mungkin ini klise lah kata-kata. Ya tapi itu prinsip saya. Percaya itu tidak, urusan. Ada. Jadi urusan pemirsa sekalian ya, sobat era sekalian. Jadi itu 3 tadi ya. Ya. Tambah-tambah lagi.
Wah, jangan tambah-tambah lagi. Tapi mungkin ada closing statement dari Mas Gatot buat pemirsa RH sekalian. Silakan, Mas. Saudara-saudara sekalian, sebangsa tanah air yang sangat saya cintai, saya banggakan. Mari kita semuanya bersatu, hilangkan sekat-sekat dalam kondisi yang sulit ini. Bagi saudara-saudara yang punya kelebihan sedikit, mari bersama-sama kita dengan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, dan kita bentuk di tempat masing-masing, kami di mahasiswa, di ikatan dokter, di apapun juga, tani, buruh. Di samping itu, mari kita sama-sama laksanakan dengan moto Indonesia berbagi. Bagi yang punya kelebihan, lihat tangganya, saudaranya kurang, bagilah mereka. Bagi yang tidak, minimal senyum. Bagi yang tidak bisa tersenyum karena sedih, ya berdoalah untuk teman-teman kita, sehingga semua permasalahan yang dihadapi bangsa ini cepat berlalu, dan kita benar-benar menikmati kemerdekaan. Selamat bertugas, selamat berjuang. Semoga Indonesia kita cepat sembuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi 3 pertanyaan utama kepada Jenderal Gatot Nurmantio, ya. Walaupun sudah purnawirawan, tapi semangat prajuritnya tetap menyala. Dan yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber, di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ya, Sobat RH sekalian, demikian tadi tipu dengan Gatot Nurmantio, Jenderal Purnawirawan TNI. Silakan Anda menilai, ya. Saya tanyakan 3 pertanyaan yang penting ini agar RH sekalian, pemirsa RH sekalian, Sobat RH sekalian paham dengan sikap beliau yang ikut membidani kelahiran kami, bagaimana melihat visi 2024, bagaimana kemudian tuduhan sakit hati dan tidak terpakai, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab, tapi saya bukan klarifikator. Silakan kembali kepada Anda semua. Dan yang paling penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.